dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami alami hingga saat ini. Kami bersyukur karena Engkau sudah mengasihi kami, sudah mencintai kami dalam kehidupan ini. Maka layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, dan Engkau senantiasa hadir bersama dengan kami, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, agar kami mampu mendengar tetapi juga melaksanakan sabda-Mu, bersaksi tentang kebaikan dan cinta-Mu kepada sesama kami lewat pekerjaan-pekerjaan kami. Jadikanlah kami alat-Mu untuk senantiasa setia kepadamu dan juga kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari yang indah ini, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, begitu mencintai dan mengasihi kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini Ia mengumpulkan kembali kita sebagai satu keluarga Allah untuk bersama-sama memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, sangat menarik sekali bacaan hari ini kalau kita dengar baik-baik, di mana Yesus dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dan tujuan dari hidup kita adalah
keselamatan. Kesiarahan panjang hidup kita di dunia ini adalah untuk memperoleh keselamatan sejati bersama Yesus. Tuhan Yesus menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Dan karena itu kita harus mengikuti jalan yang telah Ia rintis terlebih dahulu, supaya kita memperoleh keselamatan sempurna bersamanya. Maka kita diingatkan oleh Tuhan Yesus lewat bacaan hari ini, kalau kita mau menikmati keselamatan Tuhan, maka kita tidak boleh terikat dengan kemewahan kenikmatan dunia ini. Kita harus berani dengan tegas menanggalkan dan meninggalkan yang kita cintai, yaitu kelekatan-kelekatan hidup kita, kelekatan dan keterikatan dengan barang atau harta duniawi, keterikatan dengan orang, terutama orang yang kita cintai, keterikatan dengan tempat tinggal yang sangat kita sukai. Harus berani dan berusaha meninggalkan semua kenikmatan itu semua, supaya kita menikmati keindahan kesempurnaan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk mencapai tempat yang damai, untuk mencapai tempat yang benar-benar sempurna, paling tidak kita berjuang dalam kesiarahan kita di dunia ini dengan mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus sabar dan juga tabah, seperti dalam bacaan tadi. Itu simbol unta adalah simbol sabar dan juga tabah dan kerendahan hati serta kesederhanaan. Kita memikul banyak beban, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka semua beban itu menjadi ringan. Karena apa? Yang menjadi prioritas utama hidup kita adalah Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, jadikan Tuhan sebagai yang utama, maka kita akan menikmati jalan keselamatan itu. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita terus-menerus mengundang Tuhan dalam kehidupan kita ini, dalam siar keselamatan kita ini. Tuhan ada di depan kita, dan kita berjuang, berusaha mengikuti jejak langkah kaki Tuhan menuju keselamatan sempurna bersamanya. Kita berdoa bagi saudara-saudari kita untuk masuk ke dalam jalan Tuhan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa oleh karena kehadiran kita ditarik kembali masuk ke jalan Tuhan, menikmati keselamatan kekal bersama Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Sabda-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita yang menerangi perjalanan pesiarahan panggilan kami di dunia ini menuju kepada Bapa. Maka ya Tuhan, mampukanlah kami untuk berani meninggalkan kelekatan-kelekatan, keterikatan kami dengan harta dunia ini, orientasi kami yang terarah kepada hal-hal yang sementara. Mampukanlah kami untuk berani meninggalkan kelekatan dengan tempat, dengan orang yang kami cintai, agar Yesus yang menjadi tujuan dan hidup kami menjadi prioritas utama dalam perjalanan hidup kami di dunia ini.
Maka ya Tuhan, kami mohon kepadamu, hadirlah bersama dengan kami, dan kami tetap mengandalkan Dikau sebagai sumber keselamatan kami menuju kepada keselamatan yang kekal dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh kita sekalian, seluruh hidup pekerjaan kita senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.